Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita masih dalam satu perenungan akan 7 seri salib yang tentunya membawa kita kepada satu perenungan di puncaknya nanti pada Jumat Agung. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bisa mengikuti setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dan saya membawa kita untuk melihat satu bagian dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diperlakukan seperti seorang penjahat. Di dalam beberapa minggu yang lalu kita merenungkan tentang bagaimana Yesus dijual dan ditinggalkan oleh murid-murid. Minggu yang lalu kita merenungkan bagaimana ketika Yesus dituduh sebagai penghujat Allah. Dan pada kesempatan saat ini kita melihat bagian lain dari kejahatan manusia di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Mereka menuduhnya sebagai seorang penjahat. Mereka memperlakukan dia sebagai atau seperti seorang penjahat. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang ingin diperlakukan seperti seorang penjahat ketika dia bukan seorang penjahat. Bahkan penjahat sekalipun tidak ingin diperlakukan dengan jahat, bukan. Apalagi ketika orang tidak jahat. Tapi ketika kita di dalam kehidupan hari-hari bagaimana orang memperlakukan orang lain seringkali secara manusia, kita melihat bagaimana statusnya. Ya. Kalau orang sedikit memiliki kedudukan posisi yang agak bagus, wah kita memperlakukan dia barangkali dengan hormat walaupun mungkin dia seorang yang jahat. Mungkin seorang yang bengis, mungkin seorang yang kejam misalnya. Tapi dia punya kehormatan baik dari sisi sosial, ekonomi, dari sisi kedudukan, atau dari sisi pendidikan. Itu seringkali membuat atau menjadi indikator, menjadi tolak ukur bagaimana manusia melakukan seorang terhadap yang lain. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam satu kebenaran Tuhan, maka kita mesti harus bijak, harus tepat memperlakukan orang dengan tepat juga ya. Orang jahat diperlakukan jahat. Saya pikir bahwa itu memang hukumnya barangkali ya. Nggak ada yang salah memperlakukan dia dengan jahat karena memang dia jahat. Kalau koruptor ditangkap, dipasangkan baju tahanan ya, memang itu bagian dia misalnya. Tapi orang jahat diperlakukan dengan sedikit baik, wah itu barangkali juga ada satu penghormatan di sini ya. Mungkin juga yang menghargai dia sebagai sesama manusia, ada hak asasi dan sebagainya.
Orang baik atau orang benar diperlakukan dengan baik, diperlakukan benar, itu sesuatu yang wajar juga. Tetapi kalau orang yang baik, orang yang benar diperlakukan dengan jahat, itu adalah satu kejahatan. Satu kriminal. Satu pembunuhan karakter kalau orang zaman sekarang bilangnya. Mematikan karakternya kalau dalam dunia politik misalnya ya. Orang baik, orang benar dijegal. Wah ini habis nih kita akhiri misalnya. Dunia perpolitikan dia misalnya ya. Tapi orang memperlakukan orang dengan suatu kejahatan bukan saja dalam dunia perpolitikan, bukan saja dalam dunia ekonomi, dunia bisnis, ya dunia persaingan apapun, bahkan dalam dunia pelayanan, dunia gereja, dunia agama itulah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala orang-orang Farisi terhadap Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memperlakukan orang dengan jahat ya, itu seringkali juga ditemui dalam kehidupan hari-hari, bukan orang yang jauh, orang-orang yang dekat kadang ya. Bahkan di dalam beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, seorang emak ya, anaknya menikah, ya, lalu datang ke pernikahan anaknya. Lalu bagaimana anaknya dan mantunya memperlakukan ibunya. Bukan layaknya seorang ibu, tapi layaknya seorang penjahat misalnya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya ada kekeliruan, ada something wrong, ada kesalahan di sana. Walaupun ya ibu jahat barangkali, kenapa kamu perlakukan ya ibu saya jahat sih, ibu saya tidak support sih, tidak dukung sih. Tapi kan apakah itu cara memperlakukan orang begitu ya? Bukan hanya dalam hal-hal keluarga. Bahkan kalau teman-teman yang suka olahraga juga ya. Wah si A ini diperlakukan dengan tidak hormat oleh misalnya rekannya, oleh timnya, oleh manajernya, oleh pelatihnya. Ya, kalau teman-teman yang mengikuti dunia olahraga, anak-anak muda misalnya. Wah bagaimana seorang bernama Diego Costa misalnya. Seorang pemain dari mana Samuel? Spanyol. Ya, dari Spanyol diperlakukan dengan tidak hormat oleh pelatihnya di klub Chelsea misalnya. Sehingga ngambek saya nggak mau lagi tinggalkan Spanyol, saya lebih enak bersama dengan keluarga di Spanyol ketimbang saya pulang ke klub saya di Chelsea. Yang namanya orang diperlakukan dengan tidak hormat, padahal dia adalah orang yang baik, orang yang benar, pasti ngambek dia gitu ya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana ketika orang-orang Yahudi, orang-orang yang notabene adalah pemimpin-pemimpin agama, lalu mereka memperlakukan Yesus layaknya seorang penjahat. Kejahatan apakah yang dilakukan dia sampai mereka memperlakukan dia begitu jahat? Koruptorkah dia? Mengembat uang dari bait Allahkah dia? Apakah dia seorang yang menggerakkan massa untuk melakukan kudeta terhadap kekaisaran Romawi? Apakah dia seorang teroris yang kemudian mengancam stabilitas kenegaraan atau kekuasaan Romawi pada waktu itu? Apakah dia seorang yang betul-betul membuat satu kejahatan, keonaran di tengah-tengah kehidupan keberagaman orang Yahudi? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang disebut sebagai penjahat apabila misalnya perlakuannya atau kelakuan perbuatannya wajar misalnya. Dia kelihatan baik tapi dia menjadi seorang yang jahat karena kelakuannya, misalnya memukul. Ini penjahat, ini kejahatan. Ya, tindakannya apa? Banyak yang bisa dikategorikan untuk kemudian orang menggolongkan seorang penjahat. Pikiran orang bukan hanya melihat dari perilakunya jahat, oke. Tapi pikiran yang memang tidak diketahui oleh orang lain sebetulnya, ketika kita tidak memikirkan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, maka kita tidak lebih daripada seorang penjahat juga. Hanya karena orang tidak bisa mengukur pikiran kita. Saudara tidak bisa mengukur pikiran saya kalau saya sekarang misalnya, saya menuduh saudari ini, kamu jahat ya, misalnya ya. Padahal saya senang jahat karena saya menuduh apa yang tidak tahu. Bagaimana dia, itu pikiran saya. Kejahatan. Hatinya, siapa yang tahu. Ya. Tindakan orang disebut sebagai seorang penjahat tentu kalau dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang melawan hukum, melawan norma-norma yang berlaku.
Ya, melawan aturan kalau dalam sekolah. Wah, kamu siswa, kamu jahat sekali, kamu melanggar aturannya. Oh, kamu mahasiswa, kamu jahat sekali, kamu tidak taat, kamu melanggar aturan. Kamu harusnya mengumpulkan tugas tanggal sekian, jam sekian, tapi kamu kenapa tidak? Waduh, jahat sekali kamu. Misalnya ya. Banyak hal yang bisa dipakai oleh manusia untuk menggambarkan seseorang yang jahat. Tapi apakah Kristus melakukan hal-hal yang jahat? Tentu tidak ya. Alkitab mencatat tidak ada kejahatan ada pada dia. Ya, memperlakukan Yesus seperti seorang penjahat. Yang pertama, tindakan orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala dalam memperlakukan Yesus seperti seorang penjahat adalah ketika mereka menangkap dia. Matius mencatat dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-55 di sana. Ya. Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka waktu mereka datang menangkap dia dengan satu rombongan yang besar, tentara yang banyak, dan bukan hanya tentara yang barangkali gagah perkasa, besar tinggi, semua berotot karena tentara-tentara Romawi. Lalu datang menyergap Yesus, bukan hanya kemudian datang secara fisik dengan menggunakan pedang dan pentung sampai Yesus katakan, "Penyamunkah aku sampai engkau datang demikian?" Waduh. Atau dengan kata lain, penjahatkah aku sehingga engkau datang menangkap aku dengan satu kekuatan yang besar. Ya namanya Yesus bukan teroris ya yang mau mengkudeta negara. Yesus bukan kemudian ya gerakan-gerakan yang mau makar misalnya. Sehingga datang satu pasukan yang besar menangkap. Tidak. Kekuatan apa yang ada pada Yesus? Yesus bukan seorang ahli militer yang kemudian dilatih dalam peperangan hari demi hari. Yesus bukan orang yang dilatih lalu menggunakan senjata, bagaimana menembak, menggunakan pedang, tidak. Tapi para musuhnya, para lawannya datang menangkap dia dengan satu rombongan yang besar. Yesus katakan, apakah engkau sangka aku seorang penyamun, seorang penjahat lalu kamu berlaku demikian terhadap aku. Padahal hari-hari aku ada di bait Allah dan mengajar di sana. Perhatikan. Hari-hari aku ada di bait Allah, mengajar di sana. Itulah yang sebetulnya digambarkan bagaimana Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang pengajar yang hari-hari memberitakan kebenaran, mengajarkan kebenaran, mengajarkan tentang kehidupan. Lalu ketika diperhadapkan dengan satu peristiwa, yang sebetulnya tidak pada apa yang seharusnya dia terima. Maka Yesus katakan, aku tiap hari ada di dalam bait Allah. Mengajar di sana, membimbing, ya, mengarahkan dan bahkan menuntun kepada satu kehidupan. Tapi kamu anggap aku sebagai seorang penyamun. Kamu anggap aku sebagai seorang penjahat. Kamu anggap aku sebagai seorang kriminal. Inikah kehidupan kamu? Wah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan ya. Kalau kita sudah baik ya, tolong orang. Lalu orang lain membalas dengan satu kejahatan seperti apa ya? Ya, kalau ada anak yang sudah dilahirkan, dibesarkan, dan bahkan dibiayai sekolah sampai orang menjadi orang yang pintar. Lalu ketika orang tuanya sudah tua, lalu diperkarakan misalnya, dibawakan ke hukum, dibawakan kepada suatu pengadilan misalnya. Ini pembalasan yang seperti apa ya? Memperlakukan orang layaknya seorang penjahat. Bukankah ini suatu kejahatan yang besar? Ya. Hal yang kedua yang bisa kita lihat bagaimana mereka memperlakukan Yesus sebagai seorang penjahat. Mereka tidak hanya menangkap Yesus dengan menggunakan pasukan yang besar, menggunakan atau dengan peralatan senjata perang seperti pedang dan pentung, tapi juga mereka dikatakan menampar Yesus. Itulah yang dilakukan oleh tentara Romawi yang menjaga Yesus ketika di dalam satu ruang atau dalam satu tempat pengadilan waktu masih di tempat pengadilan di Kayafas. Dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 di sana dikatakan,
Apa yang disebutkan oleh Injil Yohanes ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar? Begitukah jawabanmu kepada imam besar Yahudi, imam yang dihormati?" Tapi ketika Yesus mengatakan kebenaran kepada mereka, Yesus dianggap tidak hormat kepada imam besar. Mereka lebih menyukai hormat kepada manusia ketimbang hormat kepada Allah. Mereka lebih menyukai hormat kepada manusia yang sekalipun barangkali manusia itu jahat sama jahat dengan mereka, ketimbang mereka hormat dan tunduk taat kepada Allah. Padahal apa yang dikatakan Yesus tentang bagian itu, ketika ditanya bagaimana, maka mulailah imam besar itu menanyai, menginterogasi Yesus ya dalam pasal yang ke-18 ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh seorang penulis Injil Yohanes ini, oleh Rasul Yohanes. "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar ajaranku." Dalam konteks ini maka Yesus mengatakan bahwa kalau engkau mau membuktikan kebenaran pengajaran yang ada padaku, barangkali kalau aku mengatakan kamu tidak percaya, tanyakan kepada mereka yang mendapatkan suatu pengajaran daripadaku. Biarkan mereka yang berbicara. Wah. Maka para pengawal ya barangkali bodyguard ya imam besar, "Kamu berbicara demikian terhadap imam besar." Ini satu perlakuan yang begitu jahat dan memperlakukan Yesus layaknya seorang penjahat. Barangkali penjahat juga kalau ditampar juga dia mungkin akan membalas ya. "Waduh, nanti kalau gue keluar penjara gue balas ya," misalnya. Barangkali gitu ya. Tapi Yesus ya, apa yang digambarkan oleh Injil Yohanes ini sesuatu yang betul-betul ya mendramatis tentang apa dan bagaimana peristiwa ketika Yesus di dalam satu tempat, di dalam satu pengadilan, diperhadapkan dengan satu pengadilan sebelum ia disalibkan. Hal yang ketiga, bagaimana perlakuan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala ahli Taurat, ya, para pemuka-pemuka agama. Mereka tentu saja memberikan tuduhan yang palsu kepada Yesus sebagai satu bentuk kriminal. Ini adalah satu hoax. Ternyata hoax bukan hanya zaman sekarang. Dari zaman dahulu orang sudah menyukai hoax. Orang sudah suka membangun hoax. Berita-berita palsu. Membuat berita-berita fitnah. Sehingga mereka mengatakan kepada Pilatus tentang apa kejahatan yang kamu tuduhkan kepada orang ini. Ya, karena Pilatus tidak bisa mencampuri urusan kalau memang tidak ada tuduhan yang mendasar untuk mengadili seseorang. Kalau itu pengadilan, tuduhan terhadap bagaimana dia menghujat bait Allah, bagaimana dia menghujat Tuhan, bagaimana dia mengacaukan satu pengajaran, biarlah itu ranahmu. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Kejahatan apa yang dia perbuat? Oh, dia melarang orang itu membayar pajak. Mempengaruhi nanti kekaisaran, pendapatan kekaisaran, keuangan, kas kaisar pasti akan berkurang dan sebagainya. Tapi itu tidak mengganggu konsentrasi Pilatus dan juga sebetulnya bahwa di dalam Injil pun Yesus tidak pernah melarang orang untuk membayar pajak, dan bahkan justru Yesus mengatakan, "Berilah kepada kaisar apa yang menjadi bagian daripada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah." Waduh, tetapi itulah dunia ya. Ketika berhadapan dengan kebenaran, ketika tidak ada bukti yang benar, carilah perkara-perkara palsu, carilah bukti-bukti palsu, carilah ya, atau buatlah isu-isu yang palsu, isu-isu yang tidak benar. Hati-hati. Ya. Apalagi dalam zaman sekarang kan ada cyber police misalnya. Wah. Jadi orang mengkriminalisasi, menuduh, melakukan terhadap suatu kejahatan bukan saja dalam bentuk ya verbal, tapi juga sekarang dalam dunia media sosial. Wah, ini sesuatu yang kemudian bisa berbahaya, bukan?
Ya memang zaman Tuhan Yesus tidak seperti zaman sekarang yang tidak ada media sosial yang kemudian wah kamu bisa direkam loh ya. Wah ini bohong ini mereka nih buat palsu, ini buktinya videonya misalnya ya. Ini ada nih buktinya, bukti elektroniknya ya, bukti digitalnya ya. Nah memberikan satu tuduhan yang palsu terhadap Yesus. Dituduh menghujat Allah. Ya, dituduh untuk tidak membayar kepada kaisar. Ini tuduhan palsu. Ini satu bentuk bagaimana mereka memperlakukan Yesus layaknya seorang penjahat. Yang melakukan satu tuduhan palsu itulah yang sebetulnya penjahat. Ya, mereka yang melakukan tuduhan-tuduhan palsu, melakukan fitnahan, melakukan hal-hal yang tidak benar, itulah sebetulnya penjahat. Ya, itulah yang sebetulnya orang jahat. Dan tentu saja Yesus sebagai seorang yang mereka anggap sebagai penjahat, yang disamakan dengan penjahat, ya dibelenggu. Kekuatan apa yang ada pada Yesus sampai mereka harus membelenggu dia. Tapi itulah perlakuan orang terhadap para penjahat. Bukan hanya zaman sekarang ya. Sekarang aja kalau ketangkapan misalnya ditangkap oleh orang yang berwajib ditangkap oleh aparat yang berwenang kalau melakukan kejahatan ya langsung misalnya diborgol ya. Dibelenggu. Wah, ini perlakuan terhadap orang yang jahat. Mau dia siapapun dia kalau melakukan kejahatan kan, mau dia bupati kah, mau dia gubernur kah, mau dia pejabat tinggi manapun kah, mau dia public figure kah gitu ya. Kalau melakukan kejahatan, begitu tangkap misalnya, waduh borgol. Belenggu itu simbol satu kejahatan, simbol satu tindakan yang memang untuk mengamankan para penjahat. Walaupun ya mereka nggak akan lari gitu ya. Malah lari kemana misalnya sedang ditangkap, sedang dikeliling, sedang dikepung misalnya. Tapi itu satu bentuk bagaimana orang memperlakukan seseorang yang memang dianggap sebagai orang yang jahat. Bayangkan Yesus begitu ditangkap, dipasung, ya, diadili. Bukan hanya 1 jam, 2 jam bermalam-malam dari rumah Hanas ke Kayafas. Ditangkap kemudian sampai dibawa lagi, digiring lagi kepada pengadilan. Itu pengadilan Pilatus. Mereka terus membelenggu Yesus, tindakan kejahatan yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Tentu saja hal yang sangat penting dalam bacaan kita tadi adalah bagaimana mereka memperlakukan Yesus layaknya memperlakukan seorang penjahat. Membawa dia kepada satu pengadilan. Pengadilan yang bagaimana? Lalu bagaimana waktu mereka membawa dia ke pengadilan? Mereka membawa dia ke pengadilan. Yohanes mencatat pagi-pagi benar sebelum fajar menyingsing, sebelum Pilatus menangani perkara-perkara kejahatan lain. Mereka ingin perkara Yesus, keadilan tentang Yesus ini, kematian Yesus harus yang lebih utama. Ya. Mereka mengadili, mengantar Yesus kemana? Ke pengadilan Pilatus. Pengadilan Pilatus, pengadilan Romawi yang juga disebut sebagai pengadilan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pengadilan dunia. Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Diadili, dibawa ke pengadilan yang tidak benar. Di tempat di mana ketidakadilan, disitulah Kristus diadili. Ya, apalagi yang membawanya adalah musuh-musuhnya. Orang yang tidak menyukai dia. Ya, bekerja sama lagi dengan kepemerintahan Romawi. Wah, semakin lengkap lah. Tindakan, kejahatan yang dilakukan mereka, yang mereka tuduhkan dan mereka perlakukan terhadap Yesus. Lalu mereka yang mengadili adalah orang-orang yang jahat juga. Diadili bukan saja di tempat di mana tidak adil, diadili di tempat di mana pengadilan itu adalah pengadilan jahat, tetapi juga diadili oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengadili Yesus. Siapa manusia yang memiliki kapasitas untuk mengadili Yesus? Waduh. Ya. Saya ingat waktu almarhum masih hidup, kadang waktu kita datang ke tempat dia.
Ya, kita mau bicara Alkitab, dia lebih tahu daripada kita tentang Alkitab gitu ya. Kita mau doa, kayaknya dia lebih pendoa dari kita ini gitu ya. Sungkan kita. Ini anak Allah, Yesus Kristus, dibawa oleh tokoh-tokoh agama Yahudi, para rohaniawan pada waktu itu. Mereka pikir mereka orang yang saleh, mereka pikir mereka orang yang kudus, sehingga tidak mau masuk ke tempat pengadilan Pilatus karena pikir ini nanti kami menjadi orang yang najis, kami menjadi orang yang tidak kudus lagi, kami tidak bisa melakukan perayaan makan Paskah. Inilah kemunafikan. Manusia yang mengadili Yesus, memperlakukan Yesus layaknya seorang penjahat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsanya sendiri, para pemimpin-pemimpin agama yang berjubahkan baju agama, yang tahu tentang Taurat, yang tahu tentang kitab suci, merekalah yang menyerahkan Yesus untuk diadili oleh Pilatus. Dan sebelum Pilatus mengadili, mereka sudah mengadili Yesus sepanjang malam. Baik di rumah Imam Hanas, di rumah Imam Kayafas, mereka adili. Bayangkanlah ya, bagaimana tokoh-tokoh agama, bagaimana pemuka-pemuka agama mengadili seorang anak Allah yang hidup, Yesus Kristus itu. Waduh, kejahatan yang mengerikan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka membawa dia kepada satu pengadilan yang bukan saja pengadilan yang tidak benar, tapi juga diadili oleh orang-orang yang tidak benar di sana. Tapi menarik bagaimana mereka memperlakukan Yesus layaknya kriminal. Karena apa? Karena memang mereka begitu keras menginginkan kematian Kristus. Mereka sangat menginginkan akan kematian Kristus. Itu suatu keinginan yang besar, hasrat mereka yang besar tentang Yesus Kristus. Ya, mereka begitu ingin Yesus Kristus cepat enyah dari hadapan mereka. Mereka begitu ingin Yesus Kristus hilang dari hadapan mereka. Nah, itulah. Sehingga waktu mereka menyerahkan kepada Pilatus, ya, gambaran pagi-pagi, tapi juga waktu Pilatus bertanya, tuduhan apa yang kamu lakukan? Kejahatan apa yang dibuat orang ini? Ya pokoknya kami membawa kepada kamu, dia adalah seorang penjahat, titik. Artinya bahwa mereka tidak lagi mengharapkan suatu penghakiman yang dilakukan oleh Pilatus kepada Yesus. Mereka berharap bahwa Pilatus hanya menjadi eksekutor untuk membunuh Yesus. Penghakiman sudah kami lakukan, penghakiman kami sudah kerjakan sepanjang malam. Sekarang bagianmu untuk mengeksekusinya, untuk membunuhnya. Wah, kalau begitu kalian bawa saja, hakimi dia. Dalam terjemahan lain, kalian bawa dia, bunuh dia sesuai dengan hukum yang kalian miliki. Wah, kami tidak diperkenankan untuk membunuh orang. Kami, ya boleh dikatakan barangkali kami najis untuk membunuh orang. Nah, itulah gambaran bahasa agama sekarang ya. Terkadang kami najis untuk membunuh agama. Padahal mereka melakukan kejahatan. Waktu Pilatus bicara, ya ambillah dia. Hakimi dia menurut hukum Tauratmu. Kalau dia menghujat Allah menurut agamamu. Kalau dia melakukan keonaran, melakukan atau membuat satu keributan, lalu bahkan melakukan satu pengajaran sesat, adili dia menurut agamamu. Kami tidak membunuh atau kami tidak diperkenankan untuk membunuh. Menarik, habis bagian ini maka penulis Injil Yohanes lalu menutup bagian ini dengan mengatakan bahwa demikianlah hendaknya genap supaya yang difirmankan, yang diperkatakan oleh Kristus itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana firman menegaskan kepada kita tentang apa yang diinginkan oleh orang Yahudi, para musuh Kristus, tapi juga sekaligus bagaimana Tuhan berkarya ya di dalam menyelamatkan manusia yang berdosa. Mereka begitu membenci dia, iya. Mereka begitu membenci kebenaran, iya. Ya, kenapa? Karena memang kebenaran menelanjangi mereka.
pengajaran Kristus menelanjangi seluruh kebobrokan pemuka-pemuka agama Yahudi. Para tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat. Sehingga mereka merasa terancam. Ya. Mereka merasa terancam. Kehadiran Kristus merasa mengancam mereka. Mereka merasa tidak bebas, tidak leluasa lagi. Barangkali juga popularitas mereka akan hilang. Tidak lagi bisa mengambil uang dari bait Allah barangkali ya. Wah, terlalu banyak ya kematiannya menggenapkan kebenaran firman-Nya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus. Yesus sendiri sudah memfirmankan di dalam Injil Yohanes ya. Secara khusus kalau kita membaca bagaimana Yesus menggenapkan firman-Nya, Yohanes juga mencatat bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah kematian anak manusia. Ya, demikianlah anak manusia juga akan mati disalibkan. Anak manusia akan mati, akan diangkat dari bumi ini. Dia akan ditinggikan. Ironis. Ya. Mereka melihat kematian Yesus adalah sesuatu yang kemudian bagi mereka sesuatu yang hina. Tapi dalam kehinaan itu ada satu kemuliaan. Ada satu peninggian Kristus di situ. Dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-32 di sini Yesus memang membicarakan tentang itu. Yohanes berbicara tentang bagaimana kematian Yesus. Dia ditinggikan di atas kayu salib. Hina, ya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Yesus dituduh dan diperlakukan seperti seorang penjahat. Padahal dia bukan seorang penjahat. Dia adalah raja. Dalam konteks ini juga nanti dia berbicara dengan Pilatus tentang raja. Dia adalah kebenaran. Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Dia adalah juru selamat. Anak Allah yang hidup. Kalau kita manusia berdosa diperlakukan dengan tidak benar ya. Saya pikir bahwa wajar gitu. Kita berdosa, kita salah dihukum. Kemudian kita berdosa, kita salah ya kita mati karena kesalahan kita. Tapi Kristus ya benar diperlakukan dengan tidak benar. Dia kebenaran diperlakukan layaknya penjahat. Karena itu jangan heran kalau saudara hidup benar. Kemudian ada orang yang tidak menyukai kebenaran. Lalu memperlakukan saudara layaknya seorang penjahat. Ingat, Kristus sudah mengalaminya. Kristus sudah mengalaminya. Doakan orang yang memperlakukan saudara layaknya seorang penjahat. Kita sebagai orang-orang tebusan Allah. Bagaimana kita memperlakukan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita tidak memperlakukan dia dengan memukul, membelenggu. Dengan tidak lagi membawa pentung dan pedang itu menjumpai dia. Lalu bagaimana kita hidup hari-hari. Memperlakukan Yesus yang adalah kebenaran. Yang sudah membenarkan kita itu. Bagaimana kita melayani dia. Karena itu ya mari. Jangan sampai kemudian wah kita memperlakukan dia dengan perlakuan seperti memperlakukan seorang penjahat lagi. Artinya apa? Maksudnya apa? Kita berkata bahwa kita melayani dia. Tapi kita di dalam suatu pelayanan kita melakukan kejahatan. Bahkan ingin sesuatu yang sebetulnya tidak memuliakan Tuhan di sana. Ada motivasi yang memang ya udah saya punya motivasi agenda tersendiri. Misalnya tidak. Hati-hati. Imam-imam, kepala ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka kurang apa pengetahuan mereka tentang kitab suci. Ingat, bagaimana kita memperlakukan Kristus sekarang. Dia sang benar, dia sang suci. Ya, dia kebenaran kita. Ya. Biarlah hidup kita memperlakukan dia. Dia raja, dia kebenaran. Dia hakim yang adil. Diperhadapkan dengan satu keadilan yang sangat jahat. Ya, Kristus diperlakukan layaknya seorang penjahat. Bukan karena dia jahat. Bukan. Bukan karena kejahatan dia, bukan. Kejahatan saya dan saudara. Dia menanggungnya. Kejahatan kita yang seharusnya kita binasa. Kejahatan kita yang ditanggung Kristus. Apa balasan kita kepada Kristus yang begitu mengasihi kita? Rela diperlakukan layaknya seorang penjahat.
Haruskah kita berlaku jahat juga pada dia? Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk hidup sebagai umat yang benar. Hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, yang benar di hadapan Tuhan. Di hari-hari hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.